Habis itu saya sekolah dia sekolah pendidikan guru, tapi saya tidak tamat sampai kelas 2 itu aja. Ini anaknya saya punya anak 6, bapaknya Rafi yang tua. Kalau saya di sini hanya sisa dua orang, anak dia karena yang 4, yang 3 itu sudah punya rumah kan di sini. Ini tadi di mana Bandung, di Baromo toh. Kalau ini yang ini kan di Malang, yang satunya di Tanjung, ada di sana apa untuk tidak ada orang mamanya kerja jadi kalau foto di sana di sini biasa malam harus pulang. Jalan pagi 100 meter. Oh jangan kalau tidak kalau jalan jauh besar. Biar bagaimana mesti buat semangat hidupku biar kalau sakit-sakit sedikit dibangun kak karena ku ingat semua ini anak-anak. Berdasarkan hasil analisis terkait dengan aspek fisik, jadi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan adanya kesesuaian antara teori dengan kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat. Berdasarkan teori, Sudirjo dan Alif menyatakan bahwa individu di masa usia lanjut akan ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Hal ini sejalan dengan yang dialami oleh subjek. Saat ini, subjek sudah mengurangi beberapa pekerjaan rumah tangga yang cukup berat. Subjek seringkali diajak oleh keluarga dan anaknya untuk melakukan kegiatan jalan-jalan pagi menghirup udara. Akan tetapi, subjek tidak mampu untuk berdiri dalam jangka waktu yang lama karena jika terlalu lama berdiri, subjek kerap terjatuh dari posisi berdirinya. Selain itu, subjek juga memiliki riwayat penyakit TBC pada beberapa tahun yang lalu. Subjek juga menderita penyakit paru-paru yang dialami baru beberapa tahun ini. Subjek juga kerap kali merasa lelah, meskipun kegiatan yang dilakukan sudah diminimalisir. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan adanya perubahan fungsi organ yang semakin menurun di masa lanjut usia.
Individu di masa ini mengalami masalah pada kesehatannya. Dapat dilihat pada subjek yang mengalami riwayat penyakit TBC dan menderita penyakit paru-paru yang dialami beberapa tahun belakangan. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, subjek juga menyatakan bahwa subjek mengalami penglihatan yang sudah mulai kabur meskipun jarak pandang subjek cukup dekat. Hal ini sejalan pula dengan teori perubahan fungsi organ yang semakin menurun dalam masa lanjut usia. Pada teori dinyatakan bahwa pada individu usia lanjut umumnya akan mengalami penurunan pada kondisi mata. Individu akan mengalami presbiopsi atau tidak bisa melihat objek dalam jarak jauh. Selanjutnya yaitu mengenai aspek emosi. Jadi, berdasarkan hasil wawancara yang telah interviewee lakukan pada subjek N, terjadi beberapa kesesuaian teori perkembangan lansia dengan kejadian yang terjadi di lingkungan sebenarnya. Nah, berdasarkan teori menyatakan bahwa individu pada masa lansia itu memiliki konflik yang terjadi secara interpersonal seperti perselisihan yang terjadi dengan keluarga dan teman, menurunnya dukungan sosial yang disebabkan karena kematian orang terdekat, dan lansia ini sulit berinteraksi dengan orang lain karena adanya suatu masalah. Nah, berdasarkan hasil teori ini, rupanya hal ini tuh sejalan dengan yang dinyatakan oleh subjek N pada proses penelitian ini. Karena subjek N kerap merasakan sedih dan kesepian. Hal tersebut disebabkan karena orang-orang yang seumuran dengan subjek N sebagian besar telah meninggal dunia. Kemudian, terdapat pula hasil wawancara dari subjek N yang menyatakan bahwa subjek N itu terkadang merasa sedih karena anaknya yang tinggal jauh dari dirinya. Subjek N terkadang merasa rindu karena anaknya hanya mengujinya pada waktu-waktu tertentu. Subjek N juga terkadang merasa khawatir dengan kelanjutan bersama keluarganya, yang mana berdasarkan hasil wawancara ini rupanya sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa individu pada masa lansia itu memerlukan regulasi emosi yang baik. Individu pada masa lansia ini juga perlu untuk memiliki kesiapan mental dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Nah, kesiapan mental ini tuh diperlukan agar individu itu tidak mudah mengalami stres jika sewaktu-waktu terdapat perubahan yang signifikan. Selanjutnya, aspek sosial. Nah, berdasarkan proses wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan, rupanya terdapat beberapa hal yang sejalan dan juga tidak sejalan dengan teori perkembangan sosial lansia. Pada teori menyatakan bahwa individu pada proses lansia itu mengalami penurunan kondisi fisik, psikologis maupun sosial, yaitu terjadi ketika individu ini tuh saling berinteraksi satu sama lain. Individu yang semakin memasuki lanjut usia itu secara berangsur-angsur akan mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh individu lansia tersebut. Nah, hal ini yang menyebabkan interaksi sosial pada lansia itu menurun. Nah, berdasarkan teori, rupanya hal ini tuh sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek N, di mana subjek N itu menyatakan bahwa subjek N menjalin hubungan yang baik dengan tetangganya. Kemudian subjek N itu tuh senang membuat kue atau masakan tertentu dan kemudian mengundang tetangga sekitar subjek N. Subjek N juga sering mengundang mahasiswa untuk makan dan bersilaturahmi di tempat tinggal subjek N. Kemudian terdapat hasil wawancara yang lain yang dilakukan kepada subjek N, di mana hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa subjek N itu tuh keterlibatannya dalam beberapa kegiatan sosial, termasuk kayak mengikuti pengajian atau saling berinteraksi dengan temannya itu dengan berkumpul bersama. Namun hal itu sebenarnya sudah tidak dilakukan lagi oleh subjek N beberapa waktu ke belakang. Hal ini terjadi karena kondisi fisiknya yang sudah menurun, sehingga menyebabkan subjek N itu cenderung lebih banyak tinggal di rumah. Yang mana hal ini tuh sesuai dengan penjelasan teori, yaitu
interaksi sosial seseorang yang berada di tahap dewasa akhir atau lansia itu akan menurun, baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Baik, selanjutnya adalah hasil analisis aspek kognitif perkembangan lansia. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh, dapat dilihat bagaimana aspek kognisi nenek N sesuai dengan pembahasan teori. Santrok menyatakan bahwa mekanika kognitif lansia, seperti kecepatan dan akurasi proses yang terlibat dalam input sensorik, menurun seiring dengan bertambahnya usia. Hal tersebut terjadi karena mekanika kognitif dipengaruhi oleh faktor biologis, keturunan, dan kesehatan. Saat proses wawancara berlangsung, nenek N kesulitan menerima rangsangan dari panca inderanya, khususnya indera pendengaran. Nenek N beberapa kali meminta kami untuk mengulangi pertanyaan yang telah disampaikan karena beliau tidak dapat mendengarnya dengan baik. Selain itu, Salthouse mengatakan bahwa kecepatan pemrosesan informasi individu pada fase lansia mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengulangan pertanyaan yang nenek N minta karena tidak memahami maksud dari pertanyaannya. Selain itu, pada komponen kognitif atensi, nenek N juga mengalami penurunan, tetapi tidak terlalu banyak. Santrok menjelaskan bahwa pada proses kognisi atensi, lansia cenderung tidak dapat fokus pada informasi tertentu secara efektif. Hal tersebut dibuktikan pada proses wawancara yang terjadi, khususnya dari gerakan yang dibuat oleh nenek N, seperti memalingkan wajah ketika terdapat suatu bunyi di sekitarnya dan mengalihkan fokus ke ruangan dalam rumah, bukan pada pertanyaan yang disampaikan. Akan tetapi pada beberapa kondisi yang lain, nenek N bisa dengan baik memperhatikan seluruh pertanyaan yang diajukan. Lalu, komponen kognitif terakhir yang paling mencolok selama proses observasi dan wawancara yang kami lakukan pada nenek N adalah memori. Santrok menyatakan bahwa individu pada fase lansia akan mengalami perlambatan dalam mengambil informasi yang tersimpan di memori. Hal tersebut dapat dilihat dari proses yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Nenek N beberapa kali bisa menjelaskan rangkaian peristiwa dengan cukup detail, akan tetapi ketika membahas mengenai tempat dan waktu seperti tanggal, jam, dan di mana kejadiannya terjadi, nenek N selalu membutuhkan waktu yang cukup banyak dan pada akhirnya nenek N tidak dapat mengingat hal yang ingin disampaikan. Untuk analisis dari hasil observasi dan wawancara terkait aspek bahasa terhadap subjek N dapat dilihat kesesuaian teori terutama pada perkembangan bahasanya. Selama proses wawancara berlangsung, subjek N terkadang meminta interviewer untuk mengulang beberapa pertanyaan yang disampaikan sebelumnya. Hal ini selaras dengan teori perkembangan yang dijelaskan oleh Clark, Hutton, and Gorrell, yaitu individu mengalami kemunduran bahasa. Hal ini terjadi karena individu pada usia lanjut mengalami masalah pendengaran, khususnya dalam membedakan bunyi percakapan dalam konteks tertentu. Selain itu, subjek N juga terlihat menjawab pertanyaan wawancara dengan menggunakan artikulasi bahasa yang cukup cepat dengan volume yang cukup besar. Hal ini jika dikaitkan dengan penjelasan dari Clark, Hutton, and Gorrell, yaitu cara berbicara orang dewasa lanjut usia cenderung suaranya lebih rendah, tidak terartikulasi dengan tepat dan tidak begitu lancar. Dan hasil dari kajian teori ini bisa disimpulkan bahwa tidak selaras. Namun di satu sisi teori Clark, Hutton, and Gorrell ini juga selaras. Hal ini terjadi karena subjek N terkadang juga menjawab pertanyaan dengan mengulang-ulang jawaban yang sebelumnya sudah subjek N sampaikan. Kemudian, subjek N selama proses wawancara dan observasi seringkali juga menceritakan pengalaman hidupnya, baik menyangkut dirinya sendiri maupun individu yang lain yang berada di sekitarnya. Hal ini juga selaras dengan penjelasan dari Clark, Hutton, and Gorrell, yaitu terdapat satu aspek dari cara berbicara di mana perbedaan usia ditemukan mencakup menceritakan kembali sebuah kisah atau memberikan instruksi untuk menyelesaikan sebuah tugas. Subjek N juga terkadang menjelaskan beberapa jawaban yang disampaikan oleh interviewee dengan membutuhkan waktu yang cepat ketika menjawab. Bahkan, subjek N langsung spontan menjawab pertanyaan dari interviewee. Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Santrok, teori ini tidak selaras dikarenakan siogyanya individu lansia menjawab pertanyaan dengan membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak dalam waktu yang cukup cepat. Subjek N juga terkadang kesulitan menemukan
bahasa yang sesuai dengan pemahaman interviewee. Hal ini terjadi karena subjek N menyebutkan beberapa istilah menggunakan bahasa Bugis, yang menjadi bahasa kedua pada kehidupan sehari-hari dari subjek N. Berdasarkan hal ini, selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Santrok, yaitu individu lansia terkadang sulit menemukan kata yang tepat yang bisa menyampaikan pemikiran mereka, bahkan kata-kata umum yang sering mereka gunakan pada masa lalu. Akibatnya, ucapan individu mengandung lebih banyak kata ganti dan referensi yang kurang jelas.